Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zikri Ramadhani, NIM 1811020077, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kemaritiman dan Perlayaran. Baiklah, sesuai dengan yang saya bahas dalam video, yaitu mengenai pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Sebelumnya kita membahas dulu mengenai pelabuhan. Dari sini yang saya ketahui, pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas dagang. Pelabuhan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan adalah prasarana ekonomi atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, baik itu kegiatan sosial maupun ekonomi, yang dibangun pemerintah sebagai investasi untuk mendorong atau memajukan suatu wilayah. Kita kenal lagi dengan pelabuhan Teluk Bayur, yaitu sebuah pelabuhan yang merupakan salah satu yang ada di Indonesia, yang ikut serta mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi regional. Oleh karena itu, pelabuhan Teluk Bayur harus membenahi diri dan melengkapi dirinya secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan berbagai sarana dan prasarana yang mampu mendukung percepatan serta kelancaran kegiatan pelayanan kapal dan barang saat ini di pelabuhan Teluk Bayur telah dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu. Pelabuhan Teluk Bayur adalah salah satu pelabuhan yang terdapat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur sebelumnya bernama M. Mahagan, yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda antara tahun 1888 sampai 1893. Nama tersebut diambil oleh seorang ratu Belanda, yaitu Ratu Emma, ibu dari Ratu Wilhelmina yang berkuasa di Belanda saat Perang Dunia I dan II. Pelabuhan Teluk Bayur sudah beroperasi sejak tahun 1780-an selama Perang Inggris-Belanda. Namun saat itu tidak seperti pelabuhan. Bahkan saat Perang Napoleon, pelabuhan Teluk Bayur mencapai kejayaannya pada tahun 1818. Karena saat itu, pelabuhan Teluk Bayur merupakan pelabuhan tertua kedua setelah Sunda Kelapa. Pelabuhan Teluk Bayur juga merupakan pelabuhan yang terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Bahkan pada masa itu, pelabuhan Teluk Bayur menjadi pusat perdagangan Indonesia ke negara-negara seperti Samudra Hindia, Eropa, dan Amerika. Pelabuhan ini juga pernah mengalami musibah besar diterjang gempa pada tahun 1797 setinggi 5-10 meter, diikuti oleh gempa dengan kekuatan 8,6 skala Richter, menyebabkan kerusakan yang signifikan, bahkan memindahkan kapal layar yang saat muatan 1 km ke hulu pada tahun 1833. Gempa bumi besar lainnya menciptakan tsunami setinggi 3-4 meter. Pelabuhan Teluk Bayur berdasarkan potensi perdagangan yang berkembang pada saat itu. Pemerintahan Republik Indonesia masih mempertahankan eksistensi pelabuhan itu untuk mendukung kegiatan perdagangan. Semakin besar perhatian pemerintah terhadap kegiatan pengangkutan melalui jalur laut mendorong pengelola pelabuhan Teluk Bayur untuk meningkatkan pelayanannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan manajemen pelabuhan Teluk Bayur dalam meningkatkan kapasitas perlu dinilai untuk mengetahui kemampuan pelayanan
Hal ini juga mencegah terjadinya kemacetan pelabuhan yang secara tidak langsung berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan. Penilaian kapasitas pelabuhan dimaksud sebagai upaya mengetahui pemanfaatan dan performansi pengelolaan pelabuhan sehingga menunjukkan dengan jelas tingkat efektivitas dan efisiensi operasional berbagai fasilitas pelabuhan. Penilaian kapasitas pelabuhan diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan investasi serta perencanaan pengembangan terminal peti kemas di Pelabuhan Taluk Bayur.